Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Nurfitria Restatevia di channel. Saya sebagai mahasiswa teknologi pangan ingin berbagi seputar mie instan kepada teman-teman semua. Jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas seputar tentang mie instan. Nah, pertanyaannya pertama nih, apakah mie instan itu memiliki kandungan nutrisi? Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita perlu adanya penyamaan persepsi. Nah, penyamaan persepsi terkait mengenai definisi nutrisi. Menurut WHO sendiri, nutrisi itu adalah asupan makanan yang berkaitan dengan kebutuhan gizi tubuh. Jadi, seluruh makanan yang kita makan ya tentu mengandung nutrisi, kecuali air putih dong. Karena ya teman-teman tahu lah kalau air putih itu kandungannya hanya air. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu dong nutrisi itu apa. Nah, sekarang kita akan kembali lagi nih ke pertanyaan yang pertama. Apakah mie instan itu memiliki kandungan nutrisi yang baik? Nah, pada dasarnya untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman semua udah mengetahui definisi nutrisi tadi kan? Nah, sekarang tinggal kita kaitin sesuai definisi nutrisi. Nah, nutrisi yang baik untuk tubuh itu adalah karena dibutuhkan oleh tubuh. Namun masih tetap dalam jumlah yang cukup, tidak kurang maupun tidak lebih. Nah, kalau mie bagaimana? Nah, mie itu sendiri mengandung zat gizi, karbohidrat, dan merupakan sumber karbohidrat. Kenapa mie merupakan sumber karbohidrat? Ya karena mie itu mengandung zat gizi yang terbanyak dalam mie itu adalah karbohidrat. Nah, makanan lain yang setara seperti mie ada yang merupakan isinya itu banyak karbohidratnya seperti nasi, ubi, roti, dan lain-lain. Buat teman-teman semua, untuk bisa lebih jelasnya, boleh disimak baik-baik gambar informasi nilai gizi dari salah satu kemasan mie instan. Nah, buat teman-teman semua yang masih ngerasa penasaran dan gak percaya kalau mie instan itu baik, boleh beli mie instannya sekarang, terus sekarang cek informasi nilai gizinya. Nah, setelah kalian cek, pasti kalian teman-teman semua pasti bakalan ngerasa gak nyangka ternyata mie instan itu mengandung berbagai macam vitamin. Nah, selain vitamin juga mie instan tuh ternyata mengandung zat besi loh teman-teman. Nah, bahkan kandungan vitamin A-nya itu sampai 40% angka kecukupan gizi. Keren kan? Banyak banget. Kok bisa gitu loh. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Ya karena mie instan ini pada umumnya dibuat dari tepung terigu yang difortifikasi vitamin dan mineral. Jadi mie instan sendiri apakah baik dikonsumsi teman-teman? Nah, untuk menjawab ini, yuk kita lihat dari sisi kandungan lainnya. Kandungan energi mie instan seperti contoh pada gambar Neto 75 gram, mie mengandung 340 kilokalori energi, yang mana hampir setara dengan energi 2 centong nasi. Setahu saya, untuk mie instan lain, netonya lebih dari 75 gram, sekitar 80-90 gram. Apalagi mie yang double, ya kan? Tidak untuk dikonsumsi tengah malam. Selain bikin gendut, bisa nyebabin penyakit berbahaya jika keseringan makan tengah malam, ya enggak? Nah, selain itu, kandungan natriumnya mencapai 900 mg, lebih dari sepertiga kebutuhan natrium orang dewasa, yaitu 2400 mg. Kelebihan natrium bisa bikin darah tinggi alias hipertensi.
natrium yang tinggi pada mie instan ini karena adanya garam, MSG, atau yang disebut sebagai micin maupun pengawet. Nah, jadi sekarang kesimpulannya mie instan itu mengandung nutrisi kan teman-teman. Jadi oke-oke aja untuk dikonsumsi asalkan tidak berlebihan. Jangan sampai kita setiap hari terus makan mie instan atau enggak sehari 10 kali, 5 kali gitu makan mie instan. Jangan ya. Tapi kalau mau makan mie instan ada baiknya kita tambahin lauknya. Jadi anggap mie instan itu seperti nasi kan, kalau nasi kita makan nasi ditambah ikan, tambah ikan, sambal, tambah apa lagi tuh lauk pauknya macam-macam lah. Nah, mie instan juga mie instan yang baik itu ketika ditambahkan lauk pauk yang lainnya. Mie instan ditambahin sayuran tuh, misalnya tambahin telur, kemudian tambah apa lagi tuh, tambah tomat. Suka hati kalian aja sih, yang pasti kalau pengen mie instan itu sehat, jangan cuma makan mie instan aja, tapi tambahkan lauk lainnya sebagai tambahan lainnya. Sekarang kita kembali ke pertanyaan kedua. Apakah benar jika air rebusan mie instan itu berbahaya? Nah, teman-teman sebelumnya pasti udah pada tahu dong ya, kalau air putih, kopi, kuah, soto, teh, semua air yang ada di dunia ini itu berbahaya. Bahayanya kenapa? Itu semua bahaya kalau dikonsumsi berlebihan. Begitupun kuah mie instan, kalau tidak berlebihan ya aman, tapi kalau dikonsumsinya berlebihan ya bahaya. Nah, untuk lebih jelasnya ada beberapa pendapat dari pakar kesehatan dan nutrisi tentang air rebusan mie instan. Nah, stay tune ya, ada 3 pakar nih, jangan lupa simak baik-baik. Pakar kesehatan dan nutrisi bernama Leona Victoria Zazadi, MND, menyebutkan jika ada baiknya memang kita buang air yang direbus bersama dengan mie instan dan menggantinya dengan air panas yang baru. Menurut beliau, air rebusan ini diawatikan mengandung sisa pewarna sehingga buatnya lebih kekuningan. Leona sendiri lebih memilih untuk mencampurkan mie instan dengan kaldu buatannya sendiri yang jauh lebih nikmat dan sehat tanpa adanya bahan-bahan pewarna. Pendapat berbeda justru dikemukakan oleh nutrisionis Jansen Ongko MSc RD. Beliau menyebutkan jika itu adanya kandungan lilin pada air rebusan mie instan sama sekali tidak benar. Sejauh ini, BPOM tidak pernah menemukan adanya kandungan lilin pada mie instan. Produsen mie instan menggunakan teknik lain yang bisa membuat mie awet dan kering, namun bisa mengembang saat dimasak. Hanya saja, teknik ini sama sekali tidak menggunakan bahan lilin. Umumnya, produk mie instan buatan Indonesia dibuat dari tepung terigu yang sudah memiliki kandungan asam folat yang sangat baik bagi kesehatan kita. Asam folat ini ternyata bisa terlarut pada air saat kita merebus mie instan tersebut. Hal ini berarti andai kita buang air rebusan mie instan, kita justru kehilangan nutrisi yang sehat ini. Pakar kesehatan gizi klinis Dr. Lely Lexokumoro, MS SPGK dari Omni Hospital ternyata juga memberikan pendapat lain mengenai mitos ini. Menurut Dr. Lely, setiap orang boleh memilih untuk membuang air sisa rebusan mie instan atau tetap mengkonsumsinya. Menurut beliau, air sisa rebusan ini tidak berbahaya bagi kesehatan. Namun, dengan membuang air rebusan mie, kita juga bisa mengurangi kadar lemak yang ada pada mie instan tersebut. Sekarang teman-teman udah pada tahu dong ya mengenai air rebusan mie instan. Gimana nih, kalian mau tetap dibuang atau mau dipakai air rebusannya? Nah, kalau menurut Novit sendiri menyimak sebagai kesimpulannya, air rebusan itu banyak mengandung tepung. Nah, saat ini pun tepung itu sudah banyak sekali mengandung vitamin. Salah satunya adalah asam folat
yang berguna untuk tubuh. Nah, beberapa vitamin yang mudah larut ada vitaminnya di mie instan itu. Jadi, jika air rebusan mie dibuang, vitamin yang ada di dalam mie tersebut akan ikut terlarut di dalam air rebusannya itu. Nah, kalau buat mie goreng, nah ya memang mie goreng itu notabene air rebusannya harus dibuang. Namun tidak masalah sebab di dalam bumbu juga biasanya masih memiliki kandungan vitamin. Jadi kalian buat teman-teman semua nggak usah khawatir jika memasak mie harus dibuang dulu terus diganti lagi pakai air rebusan yang baru, nggak usah kayak gitu karena ditakutkan, dikhawatirkan vitamin yang terdapat dalam mie instan itu terlarut dalam airnya. Sekarang udah pada paham dong ya. Alhamdulillah sekarang teman-teman udah pada tahu dong ya. Udah pada paham juga. Semoga ilmu yang Rifit sampaikan, video yang Rifit bagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you teman-teman udah nonton Fitria Restotovia di channel. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.